Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga melakukan tindak pidana korupsi setelah ada aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dan diselidiki oleh KPK. Selain Syahrul Yassin Limpo, diduga 2 orang lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktur Alat Mesin Pertanian. Adapun perkara korupsi yang dituduhkan yaitu dalam bentuk pemerasan, gratifikasi hingga pencucian uang, yang masuk dalam masalah penyalahgunaan SPJ di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2019 hingga 2023. Sebelumnya PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur menyebut kasus dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat dijelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Di tempat lain, pakar hukum Denny Indrayana menyatakan dengan mentersangkakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini merupakan skenario untuk mengganggu koalisi perubahan untuk persatuan dalam menjegal pencapresan Anies Baswedan. Menurutnya, Syahrul Yassin Limpo merupakan target yang tujuannya jelas ingin melemahkan Partai Nasdem yang merupakan partai pengusung Capres Anies Baswedan. Diketahui, Syahrul Limpo adalah menteri yang berasal dari Partai Nasdem bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G, yang juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo. Menurut Denny, gangguan semacam ini malah menguatkan Nasdem di dalam koalisi, di mana kejadian ini akan menimbulkan persepsi baru di internal koalisi bahwa ada pihak-pihak yang sedang menjalankan skenario penjegalan pencapresan Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi perubahan di mana terdiri dari Partai Nasdem, PKS dan Demokrat. Senada dengan Denny Indrayana, mantan Kasatgas Penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan bahwa KPK sekarang ini dijadikan sebagai alat politik untuk menjerat pihak-pihak berstatus sebagai lawan politik yang di dalamnya termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, KPK sekarang ini dipimpin oleh orang-orang bermasalah yang sementara ini masih diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik serta kasus korupsi di internal KPK. Novel menyebut Firly Bahuri CS merupakan orang yang bermasalah. Apalagi, pimpinan KPK 2019 hingga 2023 ini sudah ada yang diganjar sanksi kode etik oleh Dewan Pengawas KPK. Bahkan, Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri lantaran diduga menerima gratifikasi. Dan kini, Dewan Pengawas KPK tengah mengusut dugaan 2 pelanggaran etik Firly Bahuri, yakni soal dugaan pembocoran penyelidikan di Kementerian SDM dan pemberhentian dengan hormat Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.